negatifnya ada 4, positifnya ada 5. Sehingga kalau seandainya digabungkan, karena di sini penjumlahan, berarti yang banyak adalah yang positif. Sehingga tinggal 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Materi ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Bagi teman-teman yang belum melihat pembahasan tentang penjumlahan bilangan bulat, nanti bisa klik di link deskripsi yang kami sediakan. Kita pertama akan membahas tentang konsep dari pengurangan bilangan bulat itu sendiri, ya. Anda harus mengenal istilah lawan bilangan. Jadi kalau misalkan saya tulis 2, lawannya adalah negatif 2. Jadi positif, ya, itu lawannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, negatif 3 lawannya adalah 3, ya, atau positif 3. Negatif 7 lawannya 7 atau positif 7, ya. Jadi Anda harus terbiasa mengenal istilah lawan bilangan ini. Tujuannya apa? Nanti akan kita jelaskan maksud dari mengenal lawan bilangan. Yang kedua, Anda harus juga memahami bahwa istilah pengurangan itu boleh diartikan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangannya. Makanya di sini saya tadi menjelaskan tentang lawan bilangnya karena pengurangan sendiri sebenarnya bisa didefinisikan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangannya, ya. Misalkan saya punya 4 contoh di sini ya yang tertulis seperti ini. Nah, saya bedakan di sini tanda pengurangan dengan operasi hitung. Saya bedakan di sini operasi hitung pengurangan dengan tanda pada bilangan. Operasinya berwarna merah ya ini, sedangkan negatif ini adalah tanda bilangannya ya. Oke, jika nanti Anda mendapati soal pengurangan dengan bentuk ya, operasi hitung pengurangan kemudian berdampingan dengan tanda negatif pada bilangan, maka bisa diubah dengan cara menggunakan definisi yang sudah kita bahas tadi. Apa itu? Ya, caranya adalah 5 ya. Ingat, pengurangan adalah penjumlahan. Jadi pengurangan itu sebenarnya adalah hakikatnya penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari negatif 2 berapa? Ternyata lawan dari negatif 2 adalah 2. Nah, bisa ditulis seperti ini sehingga bisa kita selesaikan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, itulah gunanya Anda memahami tentang istilah lawan bilangan. Jadi, negatif lawannya positif dan positif lawannya negatif. Oke, kita coba contoh yang kedua. 3 dikurang negatif 1. Ingat ya, bahwa pengurangan ini bisa diganti dengan penjumlahan asalkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 1 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, bagaimana nanti kalau yang depan itu adalah bilangannya negatif? Nggak ada masalah ya, kita tulis apa adanya, negatif 4. Ingat pengurangan ya, itu sama seperti penjumlahan dengan lawannya. Lawan negatif 5 adalah 5. Nah, di sini. Berapakah hasilnya ini? Ya, di sini negatifnya ada 4, positifnya ada 5. Sehingga kalau seandainya digabungkan, karena di sini penjumlahan, berarti yang banyak adalah yang positif. Sehingga tinggal 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian contoh yang keempat, negatif 1 ya. Kita tulis terlebih dahulu. Ingat pengurangan ini ya, kita ganti dengan penjumlahan asalkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 6 adalah 6. Yang negatif ada 1, yang positif ada 6. Berarti yang menang adalah yang positif. Tinggal bilangnya dikurangi. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya untuk memahami konsep tentang pengurangan ini ya. Kita misalkan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangannya. Oke, agar lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal ya. Jika nanti Anda mendapati sebuah contoh soal ya di mana kedua bilangannya itu adalah positif ya. Kedua bilangannya positif untuk tipe yang pertama ini, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung ya. Tergantung apa? Ya, ini. Bagaimana
caranya agar kita bisa mengetahui ya bahwa hasilnya positif dan negatif, di sini ada keterangan B dikurangi K. B itu maksudnya adalah besar dikurangi kecil. Maka hasilnya nanti positif ya. Kemudian kecil dikurangi besar itu hasilnya negatif. Jadi kalau seandainya ada bilangan yang besar dikurangi yang kecil pasti positif. Kalau seandainya sebaliknya yang kecil dikurangi yang besar pasti hasilnya negatif. Cukup begitu saja Anda saksikan ya. Misalkan contoh ini ya. Nomor 1, 3 dikurangi 7 ya. 3 ini kecil ya. Saya tuliskan 7 ini besar. Ingat, kecil kurangi besar pasti negatif ya. Jadi kita tulis tandanya negatif ya. Kemudian bagaimana caranya? Ini ada keterangannya. Caranya itu gimana? Tinggal dikurangkan. 7 kurang 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Belum? Oke, kita lanjutkan ya di sini ya. Ya, nomor 2. 7 sama 5. 7 ternyata besar, 5 ternyata kecil. Besar kurangi kecil sama dengan positif. Berarti positif ya di sini ya. Tinggal caranya dikurang. Jadi ini caranya harus Anda lakukan ya. Namanya dikurang berarti Anda fokus ke bilangan yang besar dikurangi yang kecil saja ya tanpa melibatkan tandanya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2 atau istilahnya 2 saja boleh. Kemudian lanjut contoh yang ketiga, 4 sama 9. 4 ini ternyata kecil, ya 9 ini ternyata besar. Kecil dikurangi besar, berarti hasilnya negatif. Berarti pasti negatif. Kemudian caranya tinggal dikurang saja. 9 kurang 4, 5. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Lagi teman-teman sekalian, 8 sama 6. 8 besar, 6 kecil. Oh, berarti positif ya di sini ya. Karena besar dikurangi kecil, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, ini caranya. Jadi cukup menggunakan besar kurang kecil atau kecil kurangi besar. Jika nanti Anda menjawab sebuah tipe soal ya di mana satu bilangan itu positif dan satu bilangannya negatif ya, maka hasilnya sama seperti tipe yang pertama ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Kata kuncinya adalah besar kurangi kecil positif, kecil kurangi besar sama dengan negatif ya. Nanti caranya ditambah. Oke, kita fokus ke 4 soal yang kita sediakan ya di sini. 5 dikurang dengan negatif 1 ya di sini. Nah, ini 5 dengan negatif 1 besar, 5 yang negatif 1 kecil. Pasti di sini hasilnya positif. Untuk membuktikannya, oke, kita menggunakan perubahan tadi ya, bahwa pengurangan itu jika mendapati bentuk seperti ini, kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawannya. Lawan negatif 1 itu berapa? 1. Sehingga hasilnya adalah 5 tambah 1 sama dengan 6. Makanya di sini tandanya adalah positif. Lagi teman-teman sekalian ya. Kita ubah ya di sini. 4 dikurang negatif 2. Besar dikurangi kecil pasti positif hasilnya nanti ya. Tinggal kita ubah 4. Nah, pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari negatif 2 berapa? 2 ya. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6 ya, sehingga hasilnya adalah 6. Nomor 3, negatif 3 dikurang 7. Ingat ya, ini negatif 3 itu kecil ya. Kemudian dikurang 7, ini besar ya. Jadi kecil kurangi besar pasti hasilnya negatif. Nah, ini pasti hasilnya negatif. Tinggal ya caranya apa? Ditambah saja ya. Jadi caranya tinggal ditambah. 3 tambah 7 sama dengan 10. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 10. Oke, lagi ya. Negatif 2 dengan 3. Negatif 2 kecil, 3 besar. Kecil dikurangi besar pasti hasilnya negatif. Berarti kita tulis negatif di sini ya. Kemudian caranya gimana? Tinggal ditambahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Paham ya teman-teman sekalian? Ini adalah contoh ya soal pengurangan di mana satu bilangan positif, satunya negatif. Kemudian contoh yang ketiga ya, kalau seandainya ada ya pengurangan bilangan satunya negatif dan satu bilangan yang lain juga negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif tergantung yang besar. Caranya nanti dikurangi. Agar lebih jelas kita masuk ke dua contoh soal yang kami sediakan ya di sini. Negatif 2 dikurang dengan negatif 1 ya. Ingat ya, di sini ada tanda yang harus kita ubah ya, bahwa pengurangan itu adalah bentuk dari penjumlahan ya dengan lawan dari negatif 1 yaitu 1. Nah, kita lihat di sini negatif 2 tambah 1. Banyakkan
yang negatif atau banyakkan yang positif? Ternyata banyakkan yang negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Caranya gimana? Tinggal dikurangi saja tanpa melibatkan tandanya. 2 kurangi 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya negatif 1. Contoh kedua, negatif 8 dikurang dengan negatif 5. Kita ubah ya, bahwa pengurangan itu adalah sebenarnya penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari negatif 5 adalah 5 ya. Sehingga dari sini kita tinggal cek hasilnya positif dan negatif tergantung yang besar ya. Banyakan negatif atau banyakan yang positif? Negatifnya ada 8, positifnya ada 5. Oh, ternyata banyakan yang negatif, berarti hasilnya negatif ya. Tinggal bagaimana caranya? Dikurangi ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, itu cara untuk memahami konsep bilangan bulat dengan operasi hitung pengurangan. Bagaimana nanti kalau contohnya itu bilangannya semakin besar? Oke, nggak ada masalah, kita coba ya di sini. Ya, 24 dengan 25. 24 lebih kecil, 25 besar. Kecil kurangi besar, hasilnya pasti negatif. Berarti tulis di sini negatif. Caranya gimana? Tinggal dikurang ya. 25 dikurang 24 sama dengan 1. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 1. Lagi, nomor 2. 57 dengan 23 dikurangkan. Berarti 57 besar, 23 kecil. Besar dikurangi kecil pasti positif. Berarti nanti hasilnya positif. Gak usah ditulis kalau positif ya tandanya. Tinggal dikurangkan karena caranya di sini dikurangkan. Berarti 57 dikurang 23 sama dengan 30. Lanjut nomor 3. 64 dikurang 99. 64 ternyata kecil ya. 99 ternyata besar. Kecil dikurang besar ya. Ini berarti negatif. Sehingga kita tulis di sini hasilnya negatif. Kemudian bagaimana caranya? Tinggal dikurangkan saja ya. 99 dikurangi 64 sehingga hasilnya kita dapatkan 35. Berarti kesimpulannya jawaban dari soal nomor 3 adalah negatif 35, teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Nomor 4. 18 dikurangi 68. Kita lihat ya di sini. 18 adalah bilangan yang kecil, kemudian 68 bilangan yang besar. Kecil dikurangi besar berarti hasilnya negatif. Kita tulis tandanya di sini negatif, kemudian caranya adalah dikurangi ya. Caranya dikurangi berarti 68 dikurangi 18. Jadi kalau dikurangi itu Anda memilih yang besar dikurangi yang kecil ya. 68 dikurangi 18 sama dengan 50. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 50. Gimana teman-teman sekalian? Bisa kan ya? Oke, lanjut ya. Jika ada soal satunya positif, satunya negatif, nanti caranya ditambah ya. Kemudian hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung dari soalnya. Ada 4 soal yang kami sediakan di sini ya. 45 kurang negatif 10 ya. Ingat bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan ya dengan lawannya. Lawan dari negatif 10 adalah 10. Sehingga kita dapatkan 45 tambah 10 sama dengan 55. Nomor 2. 74 kurang negatif 21. Karena bentuknya ya berdampingan antara operasi hitung dengan tanda negatif pada bilangan, kita ubah dulu ya. 74 ya, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawan dari negatif 21 berarti 21 ya, sehingga hasilnya kita dapatkan 74 tambah 21 sama dengan 95. Nomor 3, negatif 13 kurang 72. Negatif 13 dengan 72. Negatif 17 kecil, 72 besar ya. Kecil dikurang besar, berarti hasilnya pasti negatif. Lalu bagaimana caranya? Tinggal ditambah saja ya bilangannya tanpa melibatkan tanda lagi karena tandanya sudah kita simpulkan di awal. 72 tambah 13. Kita dapatkan hasilnya 85. Lanjut nomor 4. Negatif 20 dengan 35. Berarti di sini kecil 35 besar ya, dikurangi. Kecil kurangi besar pasti hasilnya negatif ya. Kita tulis dulu tanda pada hasilnya. Kemudian caranya gimana? Caranya tinggal ditambah kedua bilangan tanpa melibatkan tanda lagi. 20 tambah 35 sama dengan 55. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 55.
Lanjut untuk tipe yang ketiga ya, bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif ya. Hasilnya bisa positif dan negatif tergantung dari bilangan yang besar itu sendiri. Nah, di sini ada bentuk di mana operasi hitung pengurangan berdampingan dengan tanda negatif pada bilangan. Berarti harus kita ubah dulu. Negatif 52 ya. Bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan dari negatif 60. Lawannya adalah positif 60. Oke, kita lihat di sini. 52 tandanya negatif, 60 tandanya positif. Yang besar yang 60 yaitu positif, berarti hasilnya pasti positif. Tinggal caranya adalah dikurangi saja ya. 60 dikurangi 52 sama dengan 8. Jadi boleh ditulis positif 8, boleh ditulis 8 saja ya. Karena di sini maknanya sebenarnya sama dengan positif 8. Lanjut nomor 2, negatif 88 dikurang negatif 57 ya. Ini harus diubah dulu ya. Bahwa pengurangan itu ya adalah penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari negatif 57 adalah 57 positif ya. Ini negatif melekat pada 88, sedangkan 57 positif. Berarti masih banyakkan negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal bilangnya dikurangi. 88 dikurangi 57 sama dengan 31. Hasil akhirnya adalah negatif 31. Nah, ini adalah variasi soal pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Semoga dengan video ini sedikit membantu pemahaman Anda bagi Anda yang belum bisa. Dan jika ada manfaat dari video ini, Anda boleh like, komen, dan subscribe ya. Namun, ada hal yang penting ya, bahwa matematika itu tidak bisa langsung paham. Anda harus mencobanya. Maka, saya akan berikan 10 latihan soal ya untuk operasi hitung pengurangan pada video ini. Jika ada waktu, bisa Anda coba ya menentukan masing-masing hasil yang benar dari nomor 1 sampai 10. Semoga bisa memicu untuk meningkatkan pemahaman Anda. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh Anda semuanya. Jika Anda suka dan merasakan ada manfaat dari video ini, boleh di-share ke siapa saja, baik teman Anda, saudara Anda, ataupun yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya undur diri terlebih dahulu. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.